Ya, selamat sore semuanya. Eh, Mohon maaf, ini ada gangguan teknis. Ini saya pakai link lain, link yang saya share di eh, WA tadi ada trouble. Jadi kemarin kita telah membahas rumus left, right, dan mid. Nah, sekarang kita akan mulai membahas rumus-rumus yang lainnya, di mana prinsipnya kita tetap menggunakan yang disebut dengan three-step wizard, yaitu insert function, function argument, dan formula result. Kita akan cepat sedikit di sini. Kita akan belajar yang namanya rumus ini. Saya akan masuk ke sel yang agak ke kanan. Anda boleh boleh masuk ke sel A1 tetap ya. Ini saya geser supaya untuk menghindari trouble sedikit. Ini gini, di CA1, di CA1 Anda bisa A1 gitu ya. Itu kita mempunyai gini. Coba ya Anda ketik angka 1 enter, angka 2 enter. Jadi angka 1 enter, angka 2 enter, kemudian angka 1 dan angka 2 Anda blok. Klik, save klik gitu. Kemudian kita ambil sudut kanan bawahnya itu sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tambah 1 di akhir 0 gitu saya. Jadi 0 justru kita balik di bawah enggak apa-apa. Aman aja sih. Lalu kita ketik di situ SATU, huruf besar aja, SATU, enter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, NOL gitu ya. Kemudian di sebelah kanannya Anda ketik bahasa Inggrisnya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang terakhir itu 0. Ya, gitu ya. Oke. Kemudian kalau sudah ini Anda blok, klik angka 1 ini diklik, kemudian shift klik pada 0 itu diklik. Shift klik, jadi diblok lah pokoknya. Lalu ini akan kita pakai sebagai sumber data. Caranya kemana? Setelah diblok, kita klik di sudut kiri atas di situ kan ada name box ini ya. Ini ada name box, Anda klik di situ, kita kasih nama angka, enter. Oke, udah ya. Berarti satu blok ini namanya angka. Kalau sudah, Anda klik kira-kira dikasih jarak satu kolom kosong di sini atau di sini, atau bahkan eh, di sheet baru boleh ya, di sheet baru boleh. Ini saya pakai sheet yang sama, kenapa? Untuk menjelaskan, ya dalam rangka menjelaskan. Misalnya di sheet yang baru ini, Anda ketik angka pilihan angka 7, misalnya angka 7. Atau Anda boleh ketik angka berapapun sebetulnya. Ya. Jadi angka 7 yang saya ketik itu Anda boleh ngetik 1, ya, atau 2, atau 3, dan seterusnya. Kalau sudah di sebelah kanannya, itu Anda klik di sebelah kanannya, kita klik insert function, seperti kemarin waktu mempelajari left, right, mid itu kan ada insert function, kita klik insert function, kemudian pilih VLOOKUP. VLOOKUP, lalu OK. Semacam ini. Nah, langkah kedua Anda harus perhatikan yang namanya function argumen. Nah, di dalam function argumen ini, lookup value-nya, ya, lookup value itu seolah-olah dia tanya kodenya mana gitu. Kodenya ini.
Yang diklik ini ya, bukan yang di sini loh ya. Ini sebetulnya sesuatu yang tidak ada di sebelah kanannya. Ini karena dalam rangka menjelaskan aja ya. Klik di sini. Lalu table array itu nama dari name box kita. Tadi kan kita klik di sini namanya angka. Ya, kita ketik angka. Terus muncul di sini. Nah, call index 6. Nah, di sini harus diperhatikan. Call index 6 ini kalau sumber data kita adalah seperti ini, isinya hanya 2 atau 3. 2 itu maksudnya ini kolom 2. SATU, DUA sampai NOL ini kolom kedua. Maka ini call itu kolom. Call index number itu kolom keberapa? Isi 2. Semuanya isi 2. Walaupun Anda ketik angka berapapun ini isinya 2. Kemudian range lookup-nya diisi 0. Nah, perhatikan di formula result di sini ada muncul tulisan TUJUH. TUJUH itu adalah kolom kedua dari simbol ini. Dah, sementara kita oke. Nih, ya. Nah, iseng-iseng ya, boleh yang ini. Tadi saya ketik angka 7, saya iseng-iseng saya ganti 9, enter. Maka dia bilang 9. Kalau ini saya ganti angka 3, enter. Dia muncul 3, dan seterusnya. Itu bahasa Indonesianya. Jadi bahasa Indonesianya ini terletak pada kolom kedua. Ini kolom kedua. Ya, jadi yang saya blok warna kuning ini kolom kedua. Yang saya blok warna hijau ini kolom ketiga. Sehingga kalau kita akan membuat bahasa Inggrisnya, caranya sama. Insert function, VLOOKUP, oke. Kodenya mana? Tetap ini, sebagai kode ini. Table array-nya kita kasih angka. Ya, table array itu sumber datanya tadi. Kalau index number-nya sekarang 3. Hati-hati ya, 3 ini bukan 3 ini loh, hati-hati ini 3 karena hijau itu kolom ketiga. Range lookup-nya 0. Maka dia akan bilang bahasa Inggrisnya THREE gitu. Nah, lalu kalau angka 3 ini kita ganti 9 misalnya, maka disiap ya 9, 9 in 9. Kalau ini saya ganti 2, DUA 2, macam itu. Ya, biar agak lebih apa, ada penjelasan ini saya warnakan yang sama. Jadi yang kuning itu terletak kolom kedua, yang hijau terletak kolom ketiga. Tidak peduli angka berapapun, termasuk angka 0, NOL kolom kuning, 2 itu. Zero kolom hijau, ini 3. Jadi yang kuning kolom kedua, yang hijau kolom ketiga. Gitu. Itu pemahaman pertama. Sekarang saya buat contoh yang lain lagi. Contoh yang lain lagi, Anda tetap boleh di sebelah kanannya, nggak masalah. Tetapi saya mau ini, em, biar ada pembanding. Nah, di sini kita buat agak beda. Misalnya kita buat BR1. BR itu teks, huruf kan, angka 1. Gitu. Ya, ini teks. Kalau suatu teks digabung dengan angka, kalau ini kita drag maka dia akan menggeneralisasikan itu. Jadi kan mula-mula BR1 di pojok kanan ditarik sampai 9 ya BR1 sampai BR9. Kemudian di sini kita kasih misalnya beras, gula, kopi, tepung, telur, minyak, sabun, mentega, ya. Kemudian eh, satu lagi misalnya coklat, misalnya. Lalu di sebelah kanannya sini kita kasih harganya, misalnya 15.000, ini 23.000, 20.000, 15.000, 25.000, misalnya 30. Ini contoh aja ya. 11.000,
Mentega misalnya 30.000 dan ini 17.000. Contoh. Jadi yang kita lakukan ini persis pada waktu kita membuat angka 1, 2, 3 sampai 0. Terus bahasa Indonesianya SATU, DUA, TI, GA sampai NOL tadi ya. Terus tadi di sini ada 1, 2, 3 sampai 0 gitu. Sama, ya, sama persis caranya. Setelah itu langkah kedua yang kita blok ya. Jadi klik di sini, save klik di sini. Kita blok, kemudian kita name box-nya, klik di name box, kita kasih nama sembako. Sebenarnya Anda boleh memberi nama apapun, yang penting mudah diingat ya. Dan ini harus satu kata. Harus satu kata. Misalnya sembako, enter. Dah. Kalau sudah seperti tadi, Anda boleh cek, dikasih jarak. Sebetulnya akan asik itu kalau ini tidak kelihatan gitu. Tetapi karena ini baru belajar, Anda boleh dekat itu. Ya, ini kan saya geser ke kanan sekitar 2 kolom. Tapi hati-hati jangan salah paham ya, tidak harus urut ini. Di sini saya kasih BR7 nggak apa-apa. Ya, Anda mau kasih BR1 boleh atau BR9 boleh, yang penting ada di dalam sini. Sekali lagi yang kuning ini disebut kolom kedua. Yang hijau ini disebut kolom ketiga. Nah, sekarang kalau saya akan memunculkan BR BR7 ini kan kodenya. BR7 kolom keduanya apa? Nanti di sini akan muncul sabun kalau rumus kita benar. Lalu di sini harganya berapa? Akan muncul 11.000 kalau rumus kita benar. Nah, bagaimana cara membuat rumus yang benar? Seperti tadi, yaitu insert function, kemudian VLOOKUP, oke. Kemudian lookup value-nya itu maksudnya kodenya mana? Kodenya ini. Klik. Label array-nya tadi adalah sembako. Sembako. Kalau indeks number-nya, kalau kita mau munculkan nama barangnya, berarti yang warna kuning itu kolom kedua. Sedangkan range lookup-nya 0. Jadi kesimpulannya apa? Kalau dibandingkan dengan contoh yang pertama, hanya beda di table array dan klik kodenya. Begitu bedanya. Nah, perhatikanlah di formula riset sudah muncul hasilnya yaitu sabun. Klik OK. Yang di sini harganya sama insert function, VLOOKUP, kodenya ini, kemudian table array-nya kita kasih sembako. Lalu call index number-nya kolom ketiga. Karena yang hijau ini kolom ketiga. Ininya harus diisi 0. Maka muncul harga 11.000. Oke. Sekarang kita buktikan. Kalau ini kita ganti BR1. Begitu Anda enter, di sini akan muncul beras dan di sini 15.000. Kalau ini kita ganti BR9, maka otomatis di sini akan berubah menjadi coklat dan ini 17.000 kalau kita tekan enter. Ya, demikian seterusnya. Ya. Nah, ini kebetulan bersama dengan sholat maghrib. Silahkan Anda yang sholat, silahkan sholat. Ini saya akan istirahat sebentar. Lalu sekitar 15 menit lagi ya. Sekitar 15 menit nanti akan masuk lagi. Jadi kita akan masuk ke 17.58 atau jam 18.00 lah. Kita masuk lagi jam 18.00.